Perjuangan pemerintah Indonesia dalam merebut Papua dengan menggunakan cara diplomasi menghasilkan perjanjian New York, dan hasil dari perjanjian tersebut membuat Belanda harus angkat kaki dari Papua, serta harus dilaksanakannya PPRA. Dan apa itu yang dimaksud dengan PPRA? Mari kita bahas. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Setelah adanya perjanjian New York, maka terciptalah PPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat. Di kolom deskripsi dalam video ini, kalian bisa melihat video sebelumnya, yaitu tentang Operasi Trikora, Operasi Jayawijaya, Perjanjian New York, Peringatan 1 Mei di Papua. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas PPRA tersebut. Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua antara milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Pelaksanaan PPRA ini dilakukan di 8 kabupaten yakni Jayawijaya, Merauke, Paniai, Fakfak, Sorong, Biak, Manokwari, serta Jayapura, yang mana dihadiri oleh 1026 anggota Dewan Musyawarah PPRA atau DMP, mewakili jumlah penduduk Papua yang saat itu berjumlah 809.327 jiwa. DMP terdiri dari 400 orang yang mewakili unsur tradisional atau kepala suku atau ketua adat, 360 orang mewakili unsur daerah, dan 266 orang mewakili unsur organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Hasil dari PPRA yang digelar di 8 daerah di Papua ini memilih serta menetapkan bahwa Papua merupakan bagian mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bagi semua yang hadir dalam rapat. Secara de facto, masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pengeluaran resolusi PBB nomor 2504 pada sidang umum 19 November 1969 menyatakan jika 82 negara setuju dan terdapat 30 negara abstain, serta tidak ada yang tidak setuju. Hal ini telah menunjukkan bahwa dunia internasional sudah mengakui keabsahan PPRA tahun 1969 tersebut. PBB agaknya telah memperhitungkan konsekuensi dalam berdemokrasi. Wajar akan adanya pro dan kontra akan hasil PPRA ini. Silang pendapat terhadap yang menerima keputusan juga yang menentang keputusan, seperti gugatan mengenai keabsahan PPRA oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Rasa tentram orang Papua hilang ketika orang-orang Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka atau OPM jadi buruan. Sebab aparat menggedor rumah tanpa pandang bulu serta menahan dan menculik. Tuduhan sebagai OPM sama terkutuknya dengan tuduhan PKI di luar Papua. Begitu kena tuduh OPM, seseorang akan jatuh miskin dan ditangkap. Dulu, toko-toko maupun usaha-usaha yang dimiliki orang-orang Belanda diberikan secara sukarela dan lengkap kepada orang-orang Papua. Sejak orang-orang Belanda tersebut kembali ke negaranya pada tahun 1960-an, toko-toko tersebut kemudian pindah tangan dengan paksa oleh pihak militer Indonesia, dan para pemilik banyak yang dituduh sebagai anggota OPM dan ditangkap. Mereka yang ingin referendum ditangkap tentara dan dituduh mendukung Papua Merdeka, serta dipenjara dan diinterogasi. Jika mobil patroli polisi atau militer lewat di jalan dan ada 2 atau 3 orang Papua berdiri di jalan, mobil itu akan berhenti, polisi turun dan perintahkan orang Papua bubar. Bila di antara orang tersebut ada yang duduk atau berdiri sendiri, langsung ditangkap dan dibawa ke pos polisi terdekat untuk ditahan. Untuk seluruh rakyat Papua, Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA 1969 dulu berupa musyawarah, bukan voting orang per orang. Jangankan untuk rakyat Papua yang terabaikan nasibnya, selama puluhan tahun di masa Orde Baru, rakyat Indonesia di daerah lain pun harus terima dengan pemilihan presiden ala musyawarah mufakat di Gedung Majelis Pemusyawaratan Rakyat, bukan pemilihan langsung seperti sekarang. PPRA 1969 telah dilaksanakan di Papua sesuai dengan sistem Indonesia, yaitu musyawarah.
Pelaksanaan dengan cara Indonesia ini sangat berlawanan dengan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang disetujui oleh PBB, Amerika, Belanda, dan Indonesia, bahwa PPRA 1969 dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme internasional, yaitu One Man, One Vote. Orang-orang Papua yang memberikan suara dalam PPRA 1969 itu ditentukan oleh pejabat Indonesia, dan sementara orang-orang yang dipilih itu semua berada di dalam ruangan dan dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia. Musyawarah tersebut dilaksanakan di bawah tekanan dari penguasa militer Indonesia. Anggota Dewan Musyawarah PPRA atau DMP dikarantina dan didoktrin-doktrin untuk ikut Indonesia. Dari perwira militer adalah makanan sehari-hari. Ketika malam tiba, indoktrinisasi jalan terus dan mereka diberi bir gratis sepuasnya. Bulan Mei 1967, Yusuf Wanandi dikirim ke Papua untuk mendalami persiapan referendum, dan dalam laporannya Wanandi menyebutkan jika diadakan pemungutan suara di tahun 1968, Indonesia pasti kalah dan harus angkat kaki dari Papua. Yusuf Wanandi usul sebaiknya pemungutan suara ditunda sampai 1969. Bisa jadi laporan Wanandi ini ialah membuat Soeharto dan jajarannya panik kehilangan Papua dan segera memakai cara kekeluargaan, yakni musyawarah, yang hanya diwakili oleh orang-orang tertentu saja. Menurutnya repot juga jika semua orang Papua memilih. Sebelum Wanandi datang dan sebelum 1963, Belanda sudah membangun infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan, dan lainnya di Papua. Meski belum menyeluruh, setelah masuknya Indonesia, penjarahan terjadi termasuk inventaris peninggalan Belanda. Waktu PPRA 1969 dilaksanakan, anggota DMP ataupun orang-orang Papua yang terlibat di PPRA tersebut diancam kalau memilih opsi Papua merdeka, maka mulutnya akan disobek dan keluarganya akan dibunuh. PPRA tahun 1969 telah dilaksanakan sesuai kondisi wilayah serta perkembangan masyarakat yang mana tidak memungkinkan untuk dilakukan secara one man, one vote. Jika hal ini dipandang sebagai sesuatu yang kekurangan ataupun kecacatan, nyatanya PBB telah menerima keabsahan PPRA melalui resolusi nomor 2504. Bahkan, masyarakat internasional mengakui secara penuh dan tidak ada negara satupun yang menolak. Dengan begitu, seharusnya penetapan resolusi PBB guna mengakui hasil PPRA ini dianggap sebagai dokumen yang sah, karena PPRA telah dilaksanakan meskipun dengan sistem perwakilan. Namun, hasil PPRA ini diterima dengan baik dengan suatu putusan yang telah final. Pada kasus yang sama seperti Timur Timur menunjukkan jika walaupun terjadi keberatan tentang penyelenggaraan jajak pendapat, pada akhirnya PBB tetap pada pendiriannya, yakni menyatakan dengan tegas jika rakyat Timur Timur telah memilih untuk berpisah dengan Republik Indonesia. Secara langsung, pilihan ini diakui oleh masyarakat internasional, meskipun terdapat keberatan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Resolusi PBB nomor 2504 merupakan pernyataan tegas akan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI terhadap Papua. Yang perlu digarisbawahi ialah setiap upaya pemisahan diri dari NKRI merupakan tindakan penentangan terhadap hukum internasional yang telah berlaku, termasuk terhadap piagam PBB itu sendiri. Dari sini bisa kita lihat bahwa hasil PPRA ini telah final dan sah, meski banyak yang menganggapnya suatu kecacatan terkait hasilnya. Bahkan PBB menyatakan jika upaya pemisahan diri dari wilayah NKRI ini bisa diindikasi sebagai bentuk penentangan terhadap PBB. Hasil PPRA telah berakhir, putusan yang final dan dapat dipertanggungjawabkan atas bergabungnya Papua ini juga di Tenggarai telah ada sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang mana hal ini diperkuat oleh adanya peta yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1931. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini mengenai penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Papua. Dan jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.